Iya, ini pertanyaan yang bagus. Ibunya berusia 40 tahun dan sakit punggung yang diperiksa ginjal. Jarang sekali penyakit ginjal menyebabkan penyakit sakit punggung. Memang ginjal letaknya memang di punggung. Tetapi penyebab sakit punggung bukan ginjal. Jadi kalau cek ginjal saja ini kurang. Ini harus cek ke dokter ortopedi, cek semua kadang perlu MRI scan. Ini 40 tahun ini kan masih muda. Jadi sampai mengalami keluhan seperti ini, sampai susah bangun, ini perlu ke dokter ortopedi untuk cek. Sakit di punggung L4 L5 mungkin ada hubungannya dengan sakit di leher. Tapi dari pertanyaan ini sepertinya tidak. Jadi tengeng itu adalah muscle strain, masalah di ototnya ketarik atau robek menyebabkan tengeng. Kenapa nggak bisa noleh? Karena terjadi inflamasi dan tubuh kita itu coba untuk melindungi yang robek ini supaya robeknya tidak parah kalau kita menoleh. Bayangkan kalau tidak sakit sama sekali, ototnya robek, kita bisa tolak oleh semau kita, maka otot yang robek itu tidak akan sembuh. Terus kemudian tusuk jarum, boleh tusuk jarum, boleh ya, ini berguna untuk melemaskan otot, dan boleh melakukan DTS, Decompression Traction System. Ini juga bisa merilekskan otot. Boleh dilakukan, tidak berbahaya, boleh dilakukan. Oke, kalau sakit dan bengkaknya terjadi di beberapa tempat, itu harus dicek apakah ada autoimun. Itu pertama, dicek apakah ada autoimun. Terus pengobatannya tergantung dari masalahnya. Kalau autoimun ya autoimunnya diobati. Dan multivitamin ini, orang Indonesia suka sekali vitamin. Padahal vitamin ini nggak semua vitamin ini membantu dan berguna, tapi tidak berbahaya. Jadi kalau dimakan tidak ada masalah, cuman kemungkinan besar tidak berguna. Pastikan perjalanan medismu tanpa repot bersama Somek. Banyaknya syarat untuk berobat ke Singapura ataupun Malaysia membuat repot selama pandemi ini. Selama 12 tahun, Somek didukung SOS Ambulans Udara melayani pasien untuk berobat ke Singapura dan Malaysia. Somek mencarikan dokter spesialis sesuai dengan keluhan kamu. Somek juga akan membantu proses perizinan ke Singapura dan Malaysia. So, tunggu apa lagi? Hubungi tim Somek untuk perjalanan medismu. Lakukan pemeriksaan fisik dulu. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan darah. Cek darah. Dari darah itu bisa dilihat apakah ada rheumatoid arthritis dengan melakukan pemeriksaan rheumatoid factor. Kalau rheumatoid factornya tinggi, berarti kemungkinan besar ini terjadi karena rheumatoid arthritis. Dan ada cek-cek lain yang bisa dilakukan untuk mendeteksi autoimun yang lain seperti lupus, dicek ANA atau ankylosing spondylitis, dicek B27 seperti itu. Setelah dicek baru kita tahu apakah pasien kemungkinan kemungkinan mengalami hal seperti ini karena autoimun. Kadang-kadang autoimun ini juga terjadi menurun di keluarga. Misalnya orang tua terkena autoimun dan anaknya mengalami masalah seperti itu, bengkak di beberapa sendi, ya ada kemungkinan atau kemungkinan besar anaknya juga terkena autoimun. Ini pertanyaannya bagus karena kalau kita lakukan MRI lumbar spine, ini sekitar 10% orang
dari reportnya itu dikatakan ada Tarlov cyst. Dan pasien kalau mendengar kata kista itu langsung takut, dipikir ini kanker. Tarlov cyst ini bukan masalah. Ya, Tarlov cyst ini bukan masalah dan kita bisa deteksi karena MRI ini sangat detail. Jadi kalau orang mengalami nyeri punggung terus melakukan MRI scan dan ditemukan Tarlov cyst. Tarlov cyst ini bukan penyebab dari rasa nyeri punggung atau saraf terjepit. Ini tidak perlu diapa-apain dan tidak bahaya. Dibiarkan saja, tidak perlu diapa-apain, tidak perlu terapi, tidak perlu dioperasi, tidak perlu diapa-apain. Dan jangan khawatir, kista ini tidak berbahaya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.